dimuliakan Allah, kita di nomor 30 ya. 30 ya, Ustaz. Iya, Ustaz. Silakan yang mau buka bukunya. Ya. Assalamualaikum Ustadz Panini. Assalamualaikum. Baru hadir nih. Ya. Terlambat bangunnya ya, Bu? Saya duluan. Ustaz ya. Nah, sekarang di nomor 30. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Dzakara rabbuna fi suratin namli anna malikata saba'in aslamat. Faqalat Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Jadi ini satu hal yang cukup aneh ini sebenarnya. Kenapa? Karena dia bilang zalamtu nafsi, tapi sampai di situ wa aslamtu tidak faghfirli. Baik, apa sih maknanya? Di dalam surah An-Naml ayat 44, surah An-Naml ayat 44 itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ini ya. Tentang Ratu Saba, Balkis, di mana dia mengatakan Rabbi inni zalamtu nafsi, wahai Tuhanku sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku berserah diri bersama Sulaiman. Lillahi, kepada Allah Rabbil alamin, yang menciptakan jagat raya, yang memelihara seluruh alam, mengaturnya, mendidiknya, mengembangkannya, memenuhi segala kebutuhan. Sudah kalau mengatakan Rabbil alamin itu sudah pengakuan akan semua apa yang Allah kerjakan. Menciptakan seluruh makhluknya, mengaturnya, mendidiknya, memberi rizkinya semua. Itu surah 6 ayat 44 tuh. Ya. Jadi yang jadi bahan permasalahan itu kenapa dia tidak mengatakan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Kenapa dia tidak minta ampun? Inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Mestinya faghfirli, maka ampunilah aku. Jadi kalau misalnya di surah Al-Qasas ayat 16 itu ketika Musa alaihi salam melakukan pengakuan di hadapan Tuhannya. Dia mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Musa mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Itu Al-Qasas tuh. Jadi hendak dibandingkan tuh An-Naml 44 dengan Al-Qasas 16. Di An-Naml 44, Rabbi inni zalamtu nafsi. Al-Qasas 16, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Sahabat tidak mengatakan itu, Ratu Saba.
Atau di dalam surah Al-A'raf ayat 23, ketika Adam dan istrinya Siti Hawa membangkang atau bermaksiat kepada Tuhannya, maka keduanya makan buah dari pohon yang dilarang untuk didekatinya. Setelah berbuat maksiat, Adam dan Hawa mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan jika engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang-orang yang rugi. Apa tuh maksudnya tuh? Ya, itu namanya pengakuan di hadapan Allah sekaligus kalimat berita yang isinya mohon diampuni. Jika engkau tidak ampuni dan tak sayangi kami, kami pasti rugi. Maksudnya apa tuh? Mohon ampuni dan sayangi kami, ya, supaya kami tidak merugi. Ya. Jadi apa tuh masalahnya? Kenapa ya Ratu Saba itu tidak mengatakan faghfirli, maka ampunilah aku? Itu tuh yang jadi pertanyaan tuh. Ya. Jawabannya adalah karena Ratu Saba itu asalnya kafir. Kemudian masuk Islam. Tuh. Jadi begitu masuk Islam, dosanya dihapus semua. Itu tuh rahasianya. Beda kan? Iya. Kenapa? Karena al-Islamu yajubbu ma qablahu. Masuk Islam itu menghapus semua dosa sebelumnya. Jadi tidak dibutuhkan minta ampun. Ya, itu bagian dari fikih, maksudnya pemahaman terhadap agama. Ya. Kita ingat misalnya ya kisahnya Amr bin As. Ketika kepada anaknya, atau ketika anaknya berkata kepadanya, wahai ayahanda, waktu masih muda, masih sehat, engkau selalu mengatakan, kenapa sih orang mau meninggal tidak cerita seperti apa rasanya? Ya, sekarang bapak atau ayah sedang merasakan satu hal yang sepertinya sudah mulai susah-susah. Bisa ceritakan seperti apa? Di antara yang dikatakannya adalah bahwa keluar masuknya nafas itu seperti dari lubang jarum yang kecil. Sangat menyakitkan sekali, sakit sekali. Dan satu lagi yang dia katakan bahwa dirinya pernah mengalami beberapa step kehidupan. Yang pertama adalah bahwa dirinya adalah manusia yang paling benci kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang sangat berkeinginan sekali untuk memenggal leher Rasul SAW. Lalu dia katakan, andaikan pada saat itu Allah cabut nyawanya, pasti masuk neraka. Tidak diragukan lagi. Step yang kedua, di mana Allah memasukkan kecintaan terhadap iman di dalam hatinya.
Dari Mekah dia bergegas menuju Madinah untuk menjumpai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Rasul bersemi di dalam hatinya. Entah kenapa cinta sekali. Ingin sekali rasanya memeluk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu datang di Madinah, ya Muhammad, mudda yadaka, mudda yaminak. Ulurkan tangan kananmu. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, walima, untuk apa? Ubayyaka, aku akan membaiatmu, akan berbaiat kepadamu. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ulurkan tangannya. Tapi lantas Amr bin As, dia tarik tangannya, tidak mau mengulurkannya. Rasul terheran. Kenapa? Kenapa kamu tidak mau ulurkan tangan untuk berbaiat seperti yang kamu katakan? Dia katakan, ashtaritu. Saya mau berbaiat, tapi saya punya syarat. Kata Rasul, apa itu syaratnya? Tapi ini orang cerdasnya. Dia bilang, saya mau berbaiat sekarang dengan syarat dosa-dosa saya sebelumnya hapus. Ada nawar begitu. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Dia katakan, "Ama arafta annal Islam yajubbu ma qablahu." Apa kamu tidak tahu bahwa Islam itu menghapus dosa sebelumnya? Begitu masuk Islam, dosanya semua dihapus. Oh, dahsyat sekali. Jadi pengampunan dosa di dalam Islam itu tidak harus mencucurkan darah, tidak harus mengalirkan darah. Lihat tuh Kristen tuh, supaya dosa diampuni maka harus ditebus dengan darah. Oh, bisa begitu. Nah, itu ajaran dari mana itu? Ya, bagaimana anak Tuhan menebus dosa manusia kepada bapaknya? Terus dia katakan, ada satu masa di mana saya dipercaya menjadi penguasa. Aduh, saat saya menjadi penguasa, saya tidak tahu apakah saya memerintah dengan adil atau dengan zalim. Andaikan saat saya berbaiat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan secinta-cintanya saya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, membela agama, membela Islam, berjihad fi sabilillah, saat itu saya dicabut nyawanya oleh Allah, saya berharap saya masuk surga. Tapi ini ketika saya berkuasa, saya tidak tahu bagaimana saya memimpin, saya memerintah, apakah saya adil, apa tidak adil. Andaikan Allah cabut nyawa saya saat itu, saya dan Maryam, haram alaik. La haula wala quwata illa billah. Jadi dia katakan, andaikan saat itu dicabut nyawa saya tidak tahu saya ini bakalnya seperti apa di hadapan Allah. Ya, bisa jawab apa tidak akan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, lihat tuh kekhawatiran. Tapi intinya al-Islam yajubu ma qablahu. Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Jadi itulah rahasianya kenapa di dalam surah An-Naml ayat 44
Ratu Saba mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memang telah menzalimi diriku. Tidak dikatakan faghfirli, ampunilah aku, tidak. Ratu Saba mengatakan wa aslamtu, dan aku sudah beriman. Aku telah menzalimi diri sendiri dan aku sudah beriman, sudah Islam, sudah pasrah bersama Sulaiman, pasrah bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam. Oh, rahasianya. Ya, komentar yang paling suka saya di sini ya, dari penulis ini, dia katakan wa hadza minal fiqh. Dia katakan apa? Dan ini termasuk pemahaman agama yang dalam. Maksudnya apa? Maksudnya Ratu Saba itu cerdas luar biasa. Dia paham itu. Kalau berserah diri kepada Allah itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Ya. Jadi beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa dalam keadaan beriman terus dia bunuh orang. Dia pukul sekali tuh orang Kipti langsung mati. Jadi dia lapor kepada Tuhannya, ya Allah, inni zalamtu nafsi faghfirli. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, ampunilah aku. Beda lagi dengan Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa dalam surga makan bermaksiat, ya, dan tidak dalam keadaan kafir, dalam keadaan dikasih kenikmatan oleh Allah luar biasa. Lalu bermaksiat. Jadi gimana itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami memang telah menzalimi diri kami sendiri. Tapi kalau Engkau tidak mengampuni kami, tidak menyayangi kami, pasti kami rugi. Ya. Jadi itu semacam rengekan, ya, semacam apa namanya, semacam tindakan atau perilaku memelas kepada Tuhannya. Wa illam taghfir lana, rugi saya, rugi kita kalau Engkau tidak mengampuni, tidak menyayangi kami. Ya, baik, itu nomor 30. Baik, sekarang nomor 31. Ja'a fi suratil Ankabut wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Al-Ankabut ayat 68. Dalam surat Az-Zumar, faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi irja'ahu alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Jadi yang jadi bahasan itu, kenapa di sini dikatakan lamma ja'ahu, di sini irja'ahu. Baik, kita terjemahkan dulu ya. Waman azlamu, siapakah yang lebih zalim? Mimman iftara 'ala Allahi kadziba, dibandingkan orang yang berdusta atas nama Allah, membikin kedustaan atas nama Allah. Dia berdusta atas nama Allah. Bikin dusta, bikin berita dusta atas nama agama, atas nama Al-Quran. Dia Qurannya, tapi bohong. Au kadzdzaba bil haqqi, atau mendustakan kebenaran. Kebenaran tidak dipercaya dia.
Ya, lamma ja'ahu, ketika kebenaran itu datang kepada dia. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Bukankah di neraka jahanamlah tempat kembalinya orang-orang kafir? Itu makna ya. Nanti kita tafsirkan. Dalam surah Az-Zumar, faman azlamu, maka siapakah yang lebih zalim mimman kadzaba 'ala Allah, dibanding orang yang berdusta atas nama Allah, wa kadzdzaba bis-sidqi, dan mendustakan kebenaran, mendustakan kejujuran, ya, tidak mempercayai kejujuran, tidak mempercayai orang yang benar. As-sidq juga artinya iman. As-sidq juga kebenaran. Ya, mendustakan kebenaran, kejujuran, mendustakan iman. Idh ja'ahu. Ya, ketika tiba-tiba kebenaran itu datang. Ya, kalau lama ketika juga. Itu bisa ketika, tapi bedanya kalau itu mufajah, tiba-tiba datang. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Bukankah di neraka jahanam lah tempat kembalinya orang-orang kafir. Ya. Ya, sebelum kita membahas dari sisi sastranya, kita ingin memahami ya maksud dari ayat ini atau pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini. Pertama adalah bahwa kezaliman itu bertingkat-tingkat. Kezaliman itu bertingkat-tingkat, maka ditanyakan siapakah yang lebih zalim daripada, dan seterusnya. Jadi zalim, ada yang lebih zalim, ada yang lebih zalim lagi. Jadi zalim itu tingkat-tingkat, kelas-kelas. Itu yang Allah katakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, mereka itu memperoleh keamanan. Mereka itu memperoleh hidayah. Jadi kalau dia beriman terus zalim, keamanannya terkurangi sebesar kezalimannya. Ya. Iman tidak zalim, aman 100%. Iman zalim, zalimnya 20, keamanannya terkurangi 20. Semakin besar zalimnya, semakin tidak aman. Baik di dunia maupun di akhirat. Itu rumus itu. Nah, di sini Allah katakan, ada kezaliman yang hebat sekali. Kezaliman tingkat tinggi. Apa itu? Orang yang berdusta atas nama Allah. Bikin berita dusta atas nama Allah, atas nama agama. Itu zalim luar biasa. Oh, ini berdasarkan Al-Quran. Misal dia mengatakan ya, itu kalau dalam keadaan aman, ya perempuan boleh buka aurat. Yang penting aman. Ini ayatnya. Wow, dia bawakan ayatnya yang orang awam tidak paham. Ya, bahkan Mama Gufron yang ngomongnya ngaco saja itu dipuji-puji selangit. Sebagai waliullah yang bisa mendatangkan hujan, memberhentikan hujan, yang bisa membangkitkan orang mati. Ini zaman sekarang ini banyak yang percaya. Jadi ayat ini mengatakan tidak ada yang lebih zalim dibanding orang yang berdusta atas nama Allah. Membikin kedustaan atas nama Allah. Yang kedua, tidak ada orang yang lebih zalim dibanding orang yang tidak percaya pada kebenaran. Ini kebenaran tapi tidak dipercaya. Padahal kebenaran itu datang. Ya, lamma jauh ketika kebenaran itu datang kepada dia. Nah, dua-duanya dihukumi kafir oleh Allah.
dengan ancaman alaisa fi jahannam mathwal lil kafirin. Alaisa, bukankah fi jahannam, hanya di neraka jahanam saja, mathwal lil kafirin, ya, tempat kembali bagi orang-orang kafir. Ya. Jadi pertanyaan untuk apa? Pertanyaan untuk menghentak jahanam. Ya, pertanyaan untuk mengancam. Itu ya. Jadi kebenaran sudah datang kepada dia. Tapi dia tetap saja tidak mau menerima kebenaran. Apa bedanya dengan ayat 32 surah Az-Zumar? Ayat 32 surah Az-Zumar itu bukan lamma ja'ahu, tapi idh ja'ahu. Jadi isinya apa tuh? Isinya adalah tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah. Tidak ada orang yang lebih zalim dibanding orang yang mendustakan iman, mendustakan kejujuran. Ketika secara tiba-tiba kebenaran itu datang. Jadi apa yang dimaui? Yang dimaui oleh Allah baik kebenaran itu datang sudah lama maupun datang secara tiba-tiba. Orang yang paling zalim adalah orang yang tidak mau menerimanya. Orang yang tidak mau mempercayai kebenaran itu. Itu bedanya. Yang di surah Al-Ankabut itu kebenaran sudah datang sejak lama. Yang di surah Az-Zumar kebenaran datang secara tiba-tiba. Dua-duanya dituntut oleh Allah. Kapan kebenaran itu datang harus diterima, entah secara tiba-tiba datangnya atau sudah lama datang, harus diterima. Ya. Kenapa Allah mengatakan alaisa fi jahannam mathwal lil kafirin? Bukankah di neraka jahanam saja tempat kembali orang-orang kafir itu? Karena berdusta atas nama Allah itu perbuatan kafir. Akibatnya masuk neraka. Karena mendustakan, tidak percaya, tidak mau menerima kebenaran, itu adalah takabur. Kesombongan. Ini kebenaran sebenarnya tapi dia tidak terima, itu takabur. Dan Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Ya, tidak bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Terus ada yang mengatakan, ya Rasulullah, ada orang pakaiannya serba necis, maunya yang bagus. Sendalnya bagus, bajunya bagus, pecinya bagus. Bagaimana tuh? Ya, ini yang bertanya nih, dia mau katakan bahwa bukankah itu sombong? Apakah kalau orang itu pakaiannya bagus, celananya bagus, sendalnya bagus, itu masuk sombong? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai yang indah. Lihat. Bukan itu yang sombong. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Tuh, ya. Jadi enak nih kita nih punya agama nih. Ya, rinci nih. Baik. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam surah Maryam ya, ayat 49. Allah mengatakan falamma i'tazalahum
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. Apa katanya? Falamma, maka ketika i'tazalahum, Ibrahim menjauh dari keramaian, ya, menjauhkan diri dari mereka. Wa ma ya'buduna min dunillah, ya, memisahkan diri, menjauhkan diri dari apa yang mereka sembah selain Allah. Wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, maka kami kasih hadiah kepada Ibrahim berupa Ishak dan Yakub. Artinya apa itu? Ya, pertama yang hendak diangkat itu kata lamma. Lama itu artinya ketika. Tapi ketika dalam tempo yang tidak sekonyong-konyong, ya. Ketika sudah lama. Jadi ayat ini sedang menjelaskan, ya, bahwa Nabi Ibrahim itu begitu sudah tua, umur 100 tahun, dikasih anak Ishak, dikasih cucu Yakub. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan masing-masing kami jadikan sebagai nabi. Ya, tuh. Tapi itu hadiah itu diberi oleh Allah sebagai balasan dari hengkangnya Nabi Ibrahim dari kaumnya yang musyrik. Dari menjauhnya Nabi Ibrahim dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, yang itu terjadi sudah lama sebelum itu. Tuh, pakainya lama ketika. Bukan lama itu ketika sekonyong-konyong. Ya, tapi itu bisa dalam rentang waktu yang lama. Tuh, pakainya lama. Baik, ada lagi misalnya dalam surah Saba ayat 14. Falamma qadayna 'alaihi al-maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atah. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما, maka ketika qadaina alaihil mauta, kami tetapkan atas Sulaiman kematian. Madallahum ala mautihi, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka akan kematian Sulaiman itu illa dabbatul ardi, ya, kecuali rayap ta'kulu min sa'atah, yang memakan tongkatnya. Falamma kharra, ya, falamma kharra, maka ketika Sulaiman tersungkur, tabayyanatil jinnu, maka jin baru tersadar, ya, baru tersadar ternyata Sulaiman itu mati. Padahal jin dia tidak tahu kalau Sulaiman mati sudah lama itu. Dia tidak tahu itu kalau tidak ada rayap yang ngasih tahu, jin nggak tahu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan jin tidak tahu yang gaib itu. Tabayyanatil jinnu, maka tampaklah bagi jin, allau kanu ya'lamunal ghaiba, andaikan mereka mengetahui yang gaib,
ma labithu fil adzabil muhin. Ya, mereka tidak akan berlama-lama, tidak akan mau masuk dalam siksa yang menghinakan. Itu ada dua sisi ya. Sisi yang pertama adalah tidak taunya jin akan masalah yang gaib. Jin sendiri yang gaib. Tapi ini Sulaiman di depan mata dia tidak tahu kalau itu mati. Jadi dia boro-boro tahu yang gaib, nggak tahu yang gaib. Itu saya tidak tahu, yang depan mata. Begitu tersungkur, kaget dia ternyata sudah mati. Dia nggak tahu yang gaib itu. Lalu Allah katakan, andaikan jin tahu yang gaib, maka mereka tidak akan masuk neraka. Kenapa? Karena surga dan neraka itu urusan gaib. Kalau dia tahu yang gaib, itu dia bisa melihat neraka, wah nggak ada yang kafir. Ya, kita alhamdulillah terbimbing dengan iman. Kita percaya ada surga, percaya ada neraka. Jadi kita hidup berhati-hati. Ya. Nah, ini Quran bicara nih. Tuh. Tapi yang jadi fokusnya itu kata lemma. Ya, lemma itu ketika tapi dalam rentang waktu yang lama. Misalnya begini ya. Ketika masyarakat sudah sangat gerah sekali dengan rezim Orde Baru, ya, maka mereka menuntut turunnya atau lengsernya Pak Harto. Ya, dituntut berhari-hari. Maka barulah Pak Harto mau mengundurkan diri, melengserkan diri, misalnya. Itu pakainya lama itu. Nah, berbeda dengan id. Kalau id itu ketika tapi datang tiba-tiba. Id. Namanya al-fujaiyah, id al-fujaiyah. Ya. Ketika secara tiba-tiba. Ah, itu. Ya. Jadi apa yang dimaui oleh ayat tadi? Yang dimaui oleh ayat tadi adalah bahwa orang ini saking zalimnya, begitu kebenaran datang, langsung dia dustakan. Tidak pakai pikir-pikir. Wah, ini ada orang mau sampaikan kebenaran, langsung ditolaknya. Jangan begitu. Ya, kalau kalian, jadi kalau ada kebenaran, ada informasi, jangan langsung diterima, jangan langsung ditolak. Ya, maksudnya apa? Maksudnya, oh ini apa namanya? Dipikir dulu ini benar apa tidak. Ya, kalau benar, cepat-cepat diterima. Ya, kalau salah, ya cepat-cepat ditolak. Gitu tuh. Ya, tapi orang yang paling zalim, orang yang tahu kebenaran, dia cepat-cepat menolaknya. Tapi pesan pentingnya tuh di ayat tersebut ya, bahwa seperti apapun orang itu merespon kebenaran, seperti apapun orang itu menolak kebenaran, entah dia pikir-pikir dulu baru dia tolak kebenaran itu, dia pikir dulu kebenaran itu. Ada nasihat kebenaran, dia pikir dulu, sudah dipikir benar sebenarnya, tapi dia nolak. Ya, entah karena rasa gengsinya, rasa malu, atau gengsi kalau mau menerima itu. Sepertinya hina kalau menerima kebenaran. Atau dia melihat tidak pakai pikir-pikir, tahu dia itu benar, tapi dia pikir-pikir. Ya, ini berlawanan dengan prinsipnya. Tapi dia tahu kalau itu benar, dia langsung tolak.
Nah, dua-duanya Allah katakan sebagai manusia yang paling zalim. Ya. Ya, tuh. Tapi ya, hebatnya ya, Allah katakan bahwa dua-duanya seperti ini zalim dan kafir. Karena masalah apa? Mendustakan kebenaran dalam urusan iman. Ya, mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha. Sungguh telah datang ayat-ayatku kepadamu, ya, tapi kamu mendustakannya. Wastakbarta, dan kamu sombong, tidak mau menerima kebenaran. Wa kunta minal kafirin, dan kamu termasuk orang-orang kafir. Az-Zumar ayat 25. Tadi 59-nya. Kadzdzabal ladzina min qablihim fa'atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Ya. Orang-orang sebelum mereka juga telah mendustakan kebenaran, telah mendustakan iman. Fa'atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Jadi datanglah kepada mereka siksa Allah dari arah yang mereka tidak sadari. Fa'adzaqahumullahul khizya fil hayatid dunya. Maka Allah cicipkan kepada mereka kehinaan di kehidupan dunia. Dihina di dunia. Wala adzabul akhirat akbar. Dan sungguh siksa di akhirat lebih dahsyat lagi. Lau kanu ya'lamun, andaikan mereka tahu. Ini jadi pidato ini. Ya, penulisnya nih. Panjang banget. Baik, saya mau selesaikan secara singkatnya. Jadi, penulisnya mau mengatakan bahwa itu bukan zalim biasa, tapi memang zalim kafir karena mendustakan ayat-ayat Allah. Itu aja masalahnya ya. Di dalam surah Az-Zumar ya, ayat 60. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Wajah mereka hitam kelam. Bukankah hanya di neraka jahanam tempat kembali orang-orang kafir itu? Az-Zumar ayat 3, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang suka dusta, orang yang kafir. Ya. Itu dari satu sisi ya, dari sisi yang lain ya, lafaz wa itu ya, wa kadzdzaba bil haqqi itu menunjukkan apa itu? Menunjukkan bahwa berdusta dengan mendustakannya itu paralel, bareng. Dia berdusta atas nama Allah, terus mendustakan kebenaran, mendustakan Allah. Kafir kepada Allah, terus berdusta atas nama Allah, itu zalim sekali. Ya. Ya. Sebaliknya, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang datang dengan membawa kebenaran, membawa iman, ya, dan dia percaya akan kebenaran itu, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi ada. Ini sampai dibahas. Baik.
Di dalam surah Al-Ankabut itu, ya, di dalam surah Al-Ankabutnya, tadi kan Az-Zumar ya, itu dalam surah Al-Ankabut itu ada sisi-sisi yang berbeda. Maksudnya apa? Eh, Sama dengan yang ada dalam surah Az-Zumar itu memperhatikan warna-warna lafaz-lafaz kadzaba wa kadzaba, zalim dan kafir dalam surah Az-Zumar itu, ya, semua ayat diangkat tentang itu. Ya, nah, di dalam surah Al-Ankabut itu ayat tersebut serasi dengan ayat sebelumnya. Ya. Jadi di ayat sebelumnya memang orang ini sudah berdusta atas nama Allah. Ya, maka Allah mengatakan fa idza raqibu fil fulki, apabila mereka naik perahu, da'awullah mukhlishina lahuddin. Ya, mereka berdoa kepada Allah ya secara tulus, ya, dengan mengikuti aturan agama Allah. Ya, orang musyrik sebenarnya ya begitu naik perahu berdoanya kepada Allah, tidak berdoa kepada Lata dan Uzza. Ya. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ya, begitu Allah selamatkan mereka bisa mendarat, mereka secara tiba-tiba musyrik lagi. Ya, itu berdusta kepada Allah. Ya. Ya, jadi berdoanya kepada Allah, beriman apa segala, dia telah merusak perjanjiannya dengan Allah. Dia telah berdusta kepada Allah. Ya. Nah, di ayat 66 tadi 65 ya. Ya, Allah mengatakan liyakfuru bima atainahum, agar mereka ingkar kepada apa yang telah kami berikan kepada mereka. Waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Dan agar mereka menikmati kehidupan dunia ini. Nanti mereka akan tahu sendiri. Ya, itu ancaman ya. Jadi sama yang di Az-Zumar itu kafir terhadap ayat-ayat Allah, yang di surah Al-Ankabut itu kafir terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Apa itu? Kebenaran yang datang kepada mereka. Mereka ingkar itu. Ya. Tapi ada dua ya. Satu itu orang yang naik perahu, satu orang yang kafir terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Makanya ada pakainya au ya, au kadzdzaba, atau mendustakan. Karena eh, karena dua orang yang sedang diceritakan, yang satu berdusta kepada Allah, berdusta atas nama Allah, yang satu mendustakan kebenaran. Ketika secara tiba-tiba datang itu, kebenaran itu datang, dan secara tiba-tiba pula juga secara tepat sekali menolak kebenaran. Ya, makanya Allah katakan afa bil batil yu'minun. Kok yang benar tidak dipercaya, yang batil dipercaya? Ya. Nah, jadi memang itu sudah itu lawannya ya. Hak lawannya batil. Ya. Yang satu mendustakan kebenaran, yang satu beriman percaya kepada yang batil. Ya sama aja itu. Baik. Saya kira itu ya. Jadi masing-masing itu sudah sesuai dengan posisinya. Masing-masing sudah sesuai dengan posisinya. Panjang ini dia bahas ini ya. Memperhatikan posisi masing-masing sudah sesuai dengan posisinya ya. Sampai au itu dibahas deh. Awas saja itu dibahas. Jadi ada dua.
Yang satu berdusta kepada Allah atau berdusta atas nama Allah, yang satunya mendustakan kebenaran. Ada dua model, tapi dua-duanya itu Allah katakan ini adalah orang yang paling zalim. Baik, sampai di sini dulu. Ya, Ustaz. Eh, Terima kasih yang sudah Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan catatan kita penuh ya. Hmm. Baik, Bapak Ibu, silakan yang ingin eh, mengulas Bu Evi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, seringkali dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan apalah pilkada atau pemilu gitu Ustaz, seringkali orang-orang yang mendukung atau yang tim ses gitu selalu menyamakan pemimpin itu dengan Khalifah Umar bin Khattab dan segala macamnya itu. Ya Ustaz tahulah pernah dengar gitu begitu. Itu apakah mendustakan mendustakan termasuk mendustakan Berdusta. kebenaran Ustaz? Kalau mendustakan artinya tidak percaya. Berdusta. Tapi kan itu membohongi publik Ustaz. Ya. Ya, membohongi ya berdosa dia. Berdosa kepada masyarakat. Jadi yang berdosanya tingkat-tingkat lah. Ya Bu, zalimnya tingkat-tingkat. Kalau yang tadi berdusta atas nama agama. Ya, atau berdusta kepada Allah. Ya, sudah berdoa kepada Allah, sudah diselamatkan tadi ceritanya. Tiba-tiba musyrik lagi. Ya, berdoa kepada Allah, wah, supaya menang dalam pilkada, sudah menang tinggalkan sholat, itu zalim. Itu contoh. Oh, yasinan rumah, oh, hataman Quran sehari 10 kali hataman Quran. Pengen menang dalam pengen terpilih jadi anggota dewan. Ya, begitu terpilih, sholat ditinggalkan. Nah, itu masuk tadi itu. Masuk berdusta kepada Allah. Atau berdusta atas nama agama. Ya, beda dengan mendustakan. Kalau mendustakan dia tidak percaya. Ya. Kalau ini berbicara atas nama agama tapi bohong. Agama tidak katakan itu. Yang satunya dia tidak percaya, dia mendustakan. Islam ini ajaran apa? Ajaran teroris, ajaran kotor, ajaran kumuh. Itu namanya mendustakan itu. Tapi memang kafir itu kan tingkat-tingkat. Ada yang ingkar. Yang kafir aja tidak percaya. Ya, di atasnya itu mukadzib. Ya, bukan sekedar kafir tapi mendustakan. Nah, di atasnya lagi mustahzi. Mustahzi itu memperolok-olok, yang melecehkan, menista, ya, menista agama. Itu di atasnya itu tingkatan kafir. Tingkat-tingkat juga sama. Tapi yang ini ya urusan politik. Oh, Gibran ini seperti Ali bin Abi Thalib, kata Khofifah Indar Parawansa. Ya, saja. Ya, gimana itu tanggung jawabnya di hadapan Allah gitu. Gitulah. Tapi tentu kan beda dengan uh, berdusta atas nama agama. Ini urusan politik aja. Ya, silakan. Saya kira itu deh Bu Evi. Iya, makasih Ustaz. Sama-sama. Silakan yang lain. Willy.
Iya, Bu Nini. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini gimana tuh Ustaz? Misalnya ada orang membuat, ya misalnya kalau di sini itu kalau orang ya orang ada pernikahan itu ada hajatan gitu, dia kan hari hujan nih. Ah, Misalnya hujan gitu, itu ada pawang hujannya gitu katanya dia cuma oh ini saya meminta kepada Allah gitu. Dan dia membaca-baca ayat-ayat tertentu gitu katanya. Tapi syaratnya tuh dibayar segini. Nah, itu dia membakar garam. Ini garam tuh dimasukin ke kalau masak lagi hajatan tuh kan pakai tungku, pakai api ya. Tuh garam disediain banyak-banyak tuh. Setiap ini udah mau ini tuh dimasukin garam ke tungku itu. Itu gimana tuh, Ustaz? Ini orang gila yang percaya. Soalnya dia baca-baca katanya dia minta juga cuma kepada Allah gitu. Cuman ya begitu ya gimana tuh Ustaz gitu. Itu ciri atau apa gimana gitu. Ya, ya itu. Orang nggak benar. Kayak Mbak Rara tahu kan, Bu? Iya iya. Oh, hujannya udah. Itu jam Dipindah. tentong-tentong orang hujan kok. Terus berhenti, dia merasa berhentinya karena dia. Nggak Iya. ada tentong-tentong juga berhenti pasti. Nah itu. Iya. Oh Dibayar sama. kayak gitu dibayar ratusan juta. Iya dibayar gitu. Dia katanya kalau hujan, oh nggak bayar si Anu tuh hebat gitu. Untuk penolak hujan, dia mah dipindahkan gitu. Cuman mendung aja nggak jadi hujan. Itu di ini dia Hah, hujannya gitu. Terus gitu sediain garam. Nah, dia baca-baca gitu. Nah, itu dimasukin garam ke tungku itu. Itu syaratnya gitu. Itu syirik apa gimana gitu. Jadi kok itu. Syirik ya. Ya itu ya. Oh, udah banyak banget di sini gitu. Jadi itu masuk dalam tindakan kufur. Ya, karena Rasul mengatakan mafatihul ghaibi khamsun. Ya. La ya'lamuhunna illallah. Kunci ilmu gaib itu ada 5. Yang tahu hanya Allah saja. Inna Allah indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah memiliki ilmu tentang hari kiamat. Jadi ilmu tentang hari kiamat itu Allah saja yang punya. Wa yunazzilul ghaitha, dan menurunkan hujan. Ilmu tentang menurunkan hujan, memberhentikan hujan, ilmu tentang membuat prosesnya hujan itu cuma Allah saja, itu yang lain nggak bisa. Allahnya. Apa hubungannya garam sama bawang merah, bawang putih, sama daun salam sama cabai Iya. dengan turunnya hujan, berhentinya hujan? Apa hubungannya itu kelonteng itu dengan turun atau berhentinya hujan? Ya, nggak ada hubungan, nggak ada kekuatan sama sekali. Oh, ini ilmiah apa? Ya, jangan pernah percaya. Itu bagian dari ilmu Allah, ilmu gaib itu. Gitu, jangan percaya. Jadi orang yang percaya, ya Syirik. bukan syirik, kafir. kafir. Oh, kafir mah. Ya. Sama itu dukun itu Iya, dukun. tapi alasannya dia katanya baca-baca minta sama Allah gitu. Saya Kalau belum pernah. minta sama Allah, ada tuntunannya. Ada tuntunannya. Bagaimana caranya? Nggak pakai garam apa segala. Disuruh siapa itu? Apa salahnya garam dilibatkan di situ? Iya. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lagi khutbah, ya Rasulullah, ini sudah pada kering, kambing-kambing pada mati. Ya Rasulullah, gimana ini? Kita minta hujan, Ya, pada pulang, ya hujan itu. Rasulullah tertawa, ya. Jadi belum selesai doanya, hujannya udah turun di musim panas itu. Lagi khutbah tuh, pada pulang tuh. Besoknya mengatakan, ya Rasulullah pada hanyut. Hujannya kegedean, kelamaan. Rasulullah berdoa lagi. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, kita minta hujan tapi di sekitar kita, bukan langsung di atas kita. Jadi
di sekitar Madinah hujannya. Madinah dapat alirannya. Begitu, tidak langsung di Madinah. Karena Madinah sama Mekah itu sama saja lembah begitu ya. Kalau hujan terus begitu, waduh langsung banjir, Numpuk airnya. langsung banjir. Itu Rasulullah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon hujannya tidak langsung di Madinahnya, tapi di sekitarnya. Ya. Begitu, berhenti hujannya, terus hujannya di sekitar sana. Berdoa, nggak pakai garam, Dia pakai garam. Berdoa. nggak ada itu. Garamnya. Itu percaya akan kekuatan garam itu dosa ya, kufur. Iya syirik lah, saya bilang juga ini Dari percaya sama garam. nah kan ada nih ini katanya udah ambil garam katanya hari hujan gitu, tapi dia nggak pakai dukun, tapi udah ini aja gitu Ya, kepikirannya lama-lama kan mempercayai kekuatan garam kan. kan garam itu Jadi gitu. garam seolah-olah. Seolah-olah itu garam itu dibakar garam nih berhenti hujan gitu. Itu Percaya dengan garam jadi. iya garam itu dibakar hujan jadi berhenti gitu. Begitu ininya gitu. Image-nya gitulah. Gimana? Kalau di Padang ada begitu tuh nggak benar tuh. Oh, banyak banget Ustadz. Ada kan apa itu adat Basandi Sara. Sara Basandi Kitabullah, gitu kan? Iya makanya kalau Benar. itu kata anak saya kan ada di daerah situ ya katanya. Ini kan meletus lagi gunungnya, erupsi lagi. Allah nyi gitu. Minta ke ininya, udah itu nyi ada hujan. Masya Allah katanya. Ya tambah Allah murka lah gitu. Ada juga sebagian orang yang gitu. Ada sebagian orang mengatakan ya ini kita harus kasih sesajen untuk penunggu. Gitu. Ya, itu syirik itu. Iya. Allah semakin murka. Iya semakin murka katanya yang penunggu gunung itu dia manggilnya ini udah nyi gitu udah nyi gitu ada juga gitu. Nggak tahu udah perlu yang ngaji lah perlu belajar lah kayaknya Ya, perlu belajar. sebagian orang gitu begitu ada berpendapat begitu. Nah memang itulah saya ini ya fenomena di sini kita menikahkan anak bukannya doa yang diperbanyak. Ya itu kan kata Ustadz itu begitu. Memang ada begitu. Bukan ada, memang banyak gitu. Nah, musik-musik malam-malam tuh ajib-ajib tuh. Penuh dah. Ini waktu itu di samping rumah saya tuh akan ada jatan gitu. Botol minuman ini, Masya Allah. Malam. Ya kan kalau ada musik begitu kan perempuannya pakaiannya kayak apa. Nah, ya. Nah, yang hadir itu memang orang-orang bejat semua pada tuh. Iya. Ya, yang doyan kan siapa itu kayak gitu. Nauzubillah. Itu jadinya takut murka Allah gitu. Memang maksiat itu bisa mengundang murka. Iya. Udah jadinya ngeri lah gitu ya. Ngeri gitu. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kan juga banyak tuh Pak Ustadz yang orang-orang sekarang, bukan orang sekarang, dari dulu tuh kalau dia mau nikahin anak, pasang cabai, bawang biar nggak hujan. Iya. Hujan. Ya. Orang sinting. Kalau saya emang nggak percaya dari dulu nggak percaya. Dulu nggak percaya. Terus satu lagi Pak Ustadz. Ada teman saya bilang dia tuh lihatnya dari FB ya Pak Ustadz. Namanya saya lupa tuh namanya siapa sih itu orang-orang pada nyebutinnya dia tuh Ustadz. Tapi setiap kali kan saya ngikutin sekali gitu. Ada yang bilang Assalamualaikum dia nggak pernah jawab gitu ya. Terus minta ini Pak Ustadz. Jadi gini, Pak Ustadz katanya saya mau minta biar urusan saya pekerjaan saya goal. Gimana gitu ya. Terus dia bilangnya Pak Ustadz, celana dalam kamu dibalik, pakai celana dalam. Itu ada juga YouTube jadi mati. Terus yang lebih nggak senonoh lagi, pokoknya ada yang ngomong joroknya lah tuh si orang itu ya Pak Ustadz. Nah terus kalau yang perempuan, celana dalamnya dibalik, beraknya dibalik, pakainya, gitu Pak Ustadz. Nah satu lagi teman ada yang ngikutin, terus kata dia gini.
bener loh Bunita, saya bener loh, saya bener ininya gol terus. Saya bilang gini, itu nggak ada dalam sunnah Nabi, saya bilang gitu. Jangan diikutin nanti sirik loh. Tapi sampai sekarang dia masih ngikutin tuh gimana tuh Pak Ustadz? Ya, tuh orang. Itu sirik juga kan berarti. Iyalah, Ya, datang ke sana aja udah share. ya. Jadi datang ke dukunnya saja sudah Sirik. menyebabkan terhijabnya tobat dia 40 malam. Tapi dia nggak mau dibilang dukun Pak Ustadz. Dia malah disebutinnya Pak Ustadz gitu. Saya bilang Ya, nggak ada. Pak Ustadz, Pak Kiai. Ya, Ustadz yang dukun lah. Ustadz yang dukun. Kiai yang dukun ada. Kiai pasang susuk segala ada kan? Iya sih. Iya. Dipanggil ke Batam Kiai itu. Wah, sudah jejer tuh para pelacur, ada 20, ada 30. Satu orang bayar 5 juta. Langsung kaya deh Kiai. Ada pasang sini, ada pasang sini, ada yang di paha, ada yang di pantatnya, maaf. Siapa itu yang punya ilmunya? Punya ilmunya orang yang baca kitab itu. Ada kitabnya. Bang galau ya? Bang galau. Terus pakai datang. Kalau dokter kecantikan yang membantu merubah wajah gimana dok? Pak Ustadz. Wajah disetrika, jadi lancip gitu. Iya, hidung dioperasi kayak dokter apa tuh Tompi itu ikutan dosa nggak dia? Itu orang nggak pada terima ya dikasih Kodrat. apa namanya muka oleh Allah. Ada yang diubah seperti setan mukanya. Kebanyakan kayak setan. Sama saja itu mengubah semua itu. Oh, berarti yang ikut merubah juga berdosa ya Pak Ustadz? Gimana? Jadi yang dokternya itu juga berdosa juga dong Pak Ustadz? Ya, dokternya. Pasiennya, dokternya. Tapi beda kalau cuma misalnya buang yang kotor sini. Glowing, bikin glowing. Itu cuma bukan ngubah itu. Cantik. Itu mah laki dijadikan perempuan. Ya, tidak ada rahimnya dipasang rahim. Memang nggak ada terima kasihnya manusia. Hidup di zaman ini fitnah. Iya. Allah selamat. Tapi kalau misalnya minum obat ya biar sehat itu mah boleh aja. Ini apa ini? Junko Agus. Kok Risah kasih postingan. Banyak nih hari ini ada 42. Iya, saya di YouTube tadi sempat 16 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, masih malah kali. Alhamdulillah ya. 17 malah kami. Dan saya ini posting di itu juga Ustaz. Angkatan 18. Terus yang grupnya itu tuh kan udah Ya, saya posting juga di ya, yang kemarin. ya. Itu kan 50 orang tuh. Ya. Ya, terus supaya ilmu itu banyak yang menerima. Yes. Kata Rasulullah, ilmu itu harus ditawarkan. Kalau ilmu tidak ditawarkan, itu ilmu itu mati. Dia tersimpan aja di dada. Iya. Gak Kan bermanfaat. Jadi memang harus ditawarkan.
Ya, apa saja ditawarkan, ilmu harus ditawarkan. Ilmu harus ditawarkan. Ya, insya Allah ada yang mau, ada yang doyan gitu. Nggak berguna kalau dibawa mati, Ustaz. Heeh. Jadi kalau ditawarkan, ada yang ngaji, ilmu itu berbuah. Ya kan? Apa buahnya? Buahnya orang mengerti, orang menjalankan. Yang tadinya sombong tidak sombong, begitu Kak? Mm-mm. Iya, Penting, betul. Ilmu itu meningkatkan peradaban. Setiap hari ngaji, peradaban kita meningkat. Ya, kalau Yang jelas Bu banget. Sri, Ada Bu yang Sri mau bertanya. ini tuh kalau sudah begini nih, tingkatnya tingkat elit nih kajian kayak gini. Hmm. Bu Baik, Sri silakan. mau bertanya kah? Bu Sri, Bu Sri JSA, Pak Audio, tapi enggak. Ah, baik, silakan yang lain. Adakah Bu Rida? Ya cukup mungkin. Benar. Ya, oke. yang satu. Baik. Baik, cukup. Bapak Ibu, di Alhamdulillah. YouTube ada yang mau bertanya kah yang di YouTube? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, seringkali di komplek kami kan ada kajian ya Pak Ustadz. Hanya saja saya selalu mengutamakan mengikuti kajiannya Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apa dia? Artinya di masjid ada lebih baik kita menghadiri di masjid atau mendengarkan Zoom-nya Pak Ustadz nih Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, ya, ya. Ya kan, di masjid menawarkan kebaikan, di Zoom ini menawarkan kebaikan. Ya, Bapak mau pilih masjid boleh. Ya, sama-sama baiknya. Ya, sama-sama baiknya. Ya, Hanya saja cari gini Pak guru Ustadz. sebanyak-banyaknya. Ya, cari guru sebanyak-banyaknya biar dibanding-bandingkan. dan berpilih apa namanya dan kita pilih ya yang terbaik. Gitu sih kalau misalnya oh ini di masjid ini kajiannya sangat penting sekali. Ya hadir di masjid lah. Gitu gak? Ini kita butuh nih kajian seperti ini. Hadiri. Gitu sih. Ya. Ya sering kalinya akhirnya menyesal Pak Ustadz. Artinya saya nggak dapat Pak Ustadz, tapi di masjid itu kita nggak dapat ilmunya Pak Ustadz. Ya. Dan juga Ya. Soalnya ceramah biasanya kan Ya. kajian kitab itu terstruktur mendalam luas. Ya, bukan dalam tapi sempit, nggak dalam tapi luas. Ya, struktur mendalam luas. Ya, kalau kajian ini kajian kitab. Jadi Bapak lihat saja. Ya, kalau sekiranya itu penting. Saya ada misalnya di Ruhama tuh ada orang marah-marah sama saya. Ustadz, saya kecewa sama Ustadz. Kenapa? Saya datang di jadwal Ustadz tidak ada. Ternyata jadwal Ustadz itu diisi oleh orang lain. Katanya Ustadz di switch. Ustadz jangan mau itu. Kalau di switch Ustadz jangan mau. Kalau Ustadz suruh ganti jadwal orang, Ustadz boleh. Tapi jadwal Ustadz jangan diganti sama orang. Aku nggak setuju. Bilang tuh sama DKN-nya. Marah-marah. Jadi dia datang dari jauh kan pengen hadiri kajian saya, kajian tafsir itu. Ternyata bukan saya. Karena saya sudah digeser di awal kan. Ditukar gitu. Marah dia. Marah dia. Kalau saya kan ikut saja ya, ikut saja. Saya bilang nggak rugi juga Bapak datang.
Gitu. Enggak, saya rugi gitu. Memang beda Pak Ustadz anunya apa ya nggak tahu apa, saya lebih mudah memahami apa yang disampaikan Pak Ustadz dibanding Ustadz yang ada di masjid saya Pak Ustadz, dan itu hampir mayoritas warga seperti itu. Kok nggak ngeh ya masnya seperti itu Ustadz. Ya udah, pada diajak ke Zoom sini. Ya, Siap insya Allah Pak Ustadz. pada diajak karena ini kan meskipun lewat Zoom, Bapak kan bisa lihat kitabnya jelas. Ya, isinya Pak Ustadz. Dan saya ngomong ke sana kemari ngalor ngidul, kayak bukan saya pintar, bukan. Ada tulisannya depan ini. Iya. Tidak ditampakkan juga kan nggak ngerti kan? Iya. Tadi itu ada dua sisi. Oh, ada. Itu dari satu sisi yang lain. Wa min nahiyatin ukhra, dari sisi yang lain. Tetapi saya tidak katakan itu. Saya lihat sekilas itu langsung saya bahasakan Indonesia. Keren. Bukan sudah ada di sini, baca aja itu. Tinggal terjemah langsung. Ini yang nggak dimiliki oleh Ustadz yang lain Pak Ustadz. Betul ini. Dia langsung terjawab. Kalau Riyadhus Shalihin kan kayaknya luas banget. Itu aku cuma baca doang, Pak. Ya, yang kalau baca bahasa Indonesia aku nggak bisa gitu. Pasti terlihat begitu. Kalau bahasa Arab itu langsung masuk, langsung terurai dalam bahasa Indonesia. Keren. Pak Ustadz kan biarpun Pak Ustadz baca, Pak Ustadz kan punya ilmunya, punya dasarnya. Kalau kita yang cuma baca nggak punya ilmunya juga kan nggak mantap gitu, Pak Ustadz. Maksudnya Ibu kan tidak sadar kan kalau saya baca kan, seolah-olah dari saya aja. Iya. Soalnya saya sendiri yang ngomong kan. Ya, padahal enggak, itu ada tulisannya di depan. Penjabarannya dari Pak Ustadz. Iya. Ada sedikit-sedikit ya penjabaran dari. Ya kan seperti Pak Ustadz suka bilang, oh ini kayaknya kurang pas nih gitu kan, berarti Pak Ustadz itu ada ilmunya Pak Ustadz, bukan hanya karena baca. Misalnya penulis atau penafsir itu menurut saya dia salah di situ, saya nggak langsung terima. Misal ya, fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas wal laili idza as'as. Dia katakan al khunnas itu adalah bintang yang bersembunyi di siang hari dan terlihat di malam hari. Saya nggak suka itu penafsiran begitu. Itu khunnas itu memang bintang dan dia punya sifat tersendiri. Tidak semua bintang sifatnya khunnas. Khunnas itu dari khonasa, min syarril waswasil khonnas. Khonnas pasti nggak terlihat karena setan. Jadi entah siang entah malam itu nggak terlihat. Tuh, tapi kerjanya terlihat. Apa kerjanya? Kerjanya semua benda yang mendekatnya akan disedot, akan dimakan. Siang tidak terlihat, malam tidak terlihat. Itu khunnas. Dari sisi bahasa itu tidak tepat. Gitu. Hatta penafsir-penafsir itu kalau itu ya. Ustadz, terlepas dari tadi pergi mendengarkan dengan Zoom dengan pergi ke masjid kan masing-masing ada kelebihan dan kelebihannya. Jangan lihat kekurangannya. Kita melangkah ke masjid itu akan dicatat setiap langkah kita sama Allah. Kemudian kalau di Zoom kita hanya duduk saja dan mendengarkan dan ilmunya bagus. Tapi mana yang lebih utama, Ustadz? Mana yang lebih utama kita pergi ke masjid mendengarkan taklim, karena di taklim itu katanya malaikat mengepakkan sayap mengaminkan doa-doa orang yang ditaklim. Nah kita di Zoom ini mungkin sama ya, kita duduk begini, tapi kita nggak melangkah, tinggal duduk gitu. Ya, sekarang Ibu tinggal duduk dikasih emas berlian, malaikat tetap sayap mendoakan. Nah, Ibu di sana ada malaikat mengapakkan sayapnya, cuma dikasih kerikil, gimana Bu? Oh gitu. Langkah kita nggak dihitung, Ustaz. Langkah kita, misalnya langkah kita pergi dengan mobil, pergi jauh gitu berapa kilo dari rumah gitu. Niatnya pergi kita ke taklim.
Pokoknya malaikat pasti pinter gitu. Itu ilmu ngitungnya itu ada di malaikat, bukan di Ustadz Solihin itu. Contohnya kayak saya nih Ustadz nih. Saya Nah, kan tadinya ke taklim pergi, ternyata ada kajian yang bagus hanya dengan Zoom. Saya milih di rumah, saya nggak ke taklim ya lagi. iya dong. Silaturahmi saya hilang. Ya, Betul. orang-orang pinter pilih yang bagus lah. Iya kan? Iya Cuma duduk benar. aja tapi dapat bagus. Daripada capek-capek dapatnya jelek. Misal. Kalau di Ustadz ini kita nggak dengar nih, kita nggak dengar langsung nih. Di Zoom-nya kita buka, setelah itu misalnya kita nggak sempat dengar nih. Zoom-nya ada gitu. Apa di itu nih YouTube-nya. Ya boleh. Dapat 2 berarti. Ya. Bisa Ibu, nanya. ibu dengar lewat YouTube ya, seksama. Terkadang kalau lewat YouTube baru 5 menit udah langsung tutup aja, bosan gitu. Ya. Jadi Kalau ini kan kita ketinggalan Ustadz. Kita harus lihat lengkap dong Ustadz. chemistry-nya beda. Hadir di Zoom sempurna dengan lihat rekamannya. Lihat rekamannya baru 5 menit tutup. Apalagi dia bercandanya Ustadz ya. Malu gitu. Kalau di Zoom bisa tanya jawab. Sananya. Bisa nanya langsung. Kalau Kalau ngantuk-ngantuk juga dapat pahala juga ya Ustadz ya. Dapat. Pokoknya itu hitungannya malaikatnya yang tahu mah. Ya Bu, memang tidak cukup kalau ibu dikasih surga, masih tanya pahala. Iya. Apalagi kalau udah dikasih ilmu bermanfaat, apa namanya, kasih pahala yang gede, harusnya impaknya gede juga ya Ustaz ya. Oh. Wah, ini. Pokoknya ini bulan hebat. Bulan Zulhijjah nih. Zulhijjah tanggal 1, tanggal 2. Sallallahu alaihi wasallam katakan ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabbu ila Allahi min al-'ashr. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa an yakhruja bi nafsihi wa malihi wa lam ya'ud bi syai'. Muttafaqun alaih. Apa katanya? Tidak ada hari-hari yang amalan-amalan soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibanding 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apakah jihad juga tidak lebih baik daripada amal soleh di bulan Dzulhijjah? Juga, tidak juga jihad fisabilillah. Kecuali yang jihad itu gugur di medan perang. Dia dengan segenap jiwa raganya jihad, dengan segenap hartanya dia bawa untuk jihad, terus gugur, itu lebih baik daripada amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi puasa 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu lebih hebat daripada puasa di bulan Ramadan bahkan. Ya, puasanya tuh. Jadi jangan tanya tanggal 8-nya, nggak usah tanya, udah jelas kok hadisnya. Bukan tanggal 9-nya saja ya, tanggal 9-nya saja monggo dapat ampunan 2 tahun. Tahun sebelum, tahun setelah. Ya, 2 tahun. Itu ada baju kaos. Tadi kan? Tapi kalau malam-malamnya tidak ada yang lebih hebat daripada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau siangnya ya ini nih, Dzulhijjah nih. Ya, ada sempat bisa puasa nggak puasa sayang. Ya, ada sempat bisa sedekah tidak sedekah ya sayang. Ya. Jaga semua kebaikan-kebaikan. Bulan Dzulhijjah itu bulan ketaatan. Ya enggak, Bu? Ya, Ustaz. Itu bulan ketaatan. Ya, kalau kita lihat misalnya tawaf, itu kan pasti taat kepada Allah itu. Itu membela. Itu lambang ya atau kode untuk pembelaan terhadap agama Allah. Ya, semua harus bersatu, seluruh dunia umat Islam. Ya, terus kalau sa'i itu lambang perjuangan seorang ibu untuk
Ya. Dan itu lambang juga itu. Itu lambang dari perjuangan seorang lambang dari hasil pendidikan seorang suami kepada istrinya. Ya. Sampai imannya tinggi sekali. Siti Hajar itu imannya tinggi sekali. Sampai dia mengatakan, idzan la yudayyi'un Allah. Kalau begitu Allah tidak sia-siakan kita. Ya. Jadi itu bulan ketaatan. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada suami. Ketaatan kepada bapak, kepada orang tua. Waktu sembelih Ismail tuh, ya kan taat aja dia. Yang kemudian diganti dengan domba dari sorga. Ya. Itu hari-hari ketaatan. Makanya Rasul SAW kalau Idul Adha pasti khutbahnya itu agar para ibu taat kepada suami, nggak jauh-jauh. Taat dan perjuangan. Pasti itu. Kenapa? Karena itu banyak yang memang harus diluruskan. Memang banyak yang harus diluruskan. Penting itu. Berjuang sebegitu hebatnya, anaknya sudah besar, sudah sembuh lagi. Bagaimana dukungan istri kepada suami, ya kan? Bagaimana lembutnya istri kepada suami, itu tuh digambarkan di situ semua tuh. Tapi memang ini memang harus ada kajian khusus kayak gini. Iya. Ya, dari sejarahnya tuh bagaimana Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Siti Sarah, ya. Udah dulu Bun, ini udah jam 10 nih. Ya Allah ya. Masih ada pertanyaan nggak? Ustadz udah katanya Bu Nini malah nambah. Ustadz kan lagi libur. Iya, libur. Ini nggak kemana-mana. Terus saya sedikit nih Ustadz. Boleh kan? Boleh. Nah, kan katanya kalau kita sholat 40 hari itu ini ya katanya kan bagus tuh. Nah, terus tapi di sini tuh kalau ada yang mengadakan tapi ada syaratnya gitu. Kata buyanya kan harus bawa kain putih, bawa pisau, segala macam beras gitu. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Karena Ya, saya hanya cuman ya harus bawa saja kain putih, beras yang banyak. Ya, pisau. kirim ke Jakarta. Enggak harus pakai itu gitu. Jadi Nggak benar. doa beramai-ramai. Itu dia bikin syariat tuh nggak boleh. Nah itu saya pengen banget, saya bilang mana ama pengen tuh katanya di ini masjid itu ada yang mengadakan gitu. Ya, bahwa bawa beras apa segala untuk ustadznya boleh aja, ustadznya ngomong begitu ya. Harus ada syaratnya itu ditaruh nih punya saya nih gitu. Nah saya itunya yang saya nggak bisa gitu. Itu namanya bikin syariat tuh, bikin syariat baru. Udah lama dari nenek saya juga begitu. Maksudnya yang bukan aturan dari Allah itu, dia bikin sendiri. Nah, itu yang disebut dengan bid'ah. Bid'atul munakkarah, bid'ah yang mungkar. Ya, Bu. Iya. Nah, boleh. Pengen banget. Iya. Karena itu, ntar kalau kita ikut aja kata teman-teman, kok kamu nggak datang pas kita mendoa gitu, kok nggak bawa kain, nggak bawa pisau gitu, kan nggak enak juga gitu. Kayaknya kita numpang aja gitu. Takut ini bawa, cuman karena harus ada itu tuh takutnya kita gitu. Ada kalau di bahasan kitab-kitab itu ya. Jadi ada seorang syekh wafat. Tapi anaknya tidak dididik. Begitu anaknya sudah dewasa, meninggal si syekh itu. Itu dia baca kitab itu salah. Jadi dia bilang alaika bis sakinati wal waqar
idza dhahabta ilal masjid. Artinya kamu kalau pergi ke masjid harus tenang, harus sopan. Ya. Jadi dia membacanya salah, memahaminya salah. Bisakinati itu bisikina. Sikina itu artinya pisau. Wal waqor dibacanya fa'ar. Fa'ar itu artinya tikus. Jadi dia berfatwa, salah baca. Berfatwa kita kalau mau sholat Jumat harus bawa pisau sama tikus gitu. Ada kitabnya. Alaikum bisikinah wal fa'ar gitu. Padahal bisakinati wal waqor. Sakinah itu artinya tenang, waqar itu sopan. Tapi dia bacanya sikinah wal fa'ar. Sikinah itu pisau, fa'arnya tikus. Jumat bawa itu ya. Ya. Jadi syariat baru. Dia bikin syariat baru karena bodohnya dia itu. Ya, ada dasarnya, ada kitabnya nih. Itu. Ternyata salah bacanya. Kayak inilah. Kayak Habib Bahar bin Smith. Ya, baca kitab dari kiri, mestinya dari kanan. Ya Allah, ini dunia nih. Ustadz mau tanya, Ustadz nih kembali ke materi. Ya. Itu kalau Nabi Sulaiman itu sama Balkis itu dia punya keturunan nggak, Ustadz? Belum Tapi tahu, nggak pernah dengar. belum baca sejarahnya. Oh gitu sejarah. Belum baca sejarahnya. Tapi kemarin kan saya cerita tentang Nabi Daud kan, ingat nggak? Iya. Berapa istrinya? Banyak. Ya banyak tuh 3 apa 4? 99. Berapa? Istrinya 99. Begitu mandi, handuknya jatuh. Dia mau ambil, lihat ada perempuan cantik sekali. 100. Terus dia ingin, aduh, pengen saya jadikan istri Ya, jadi kalau itu jadi istrinya, genap 100 nggak? 100. Genap 100. Cari-cari informasi, itu siapa dia? Ternyata sudah punya suami. Suaminya kerja sama Nabi Daud. Ternyata. Jadi dia berpikir bagaimana caranya itu jadi istrinya. Dicerai terus nikah sama dia. Terus Allah hendak kasih pelajaran kepada Nabi Daud. Ya, datang orang dengan membawa kakaknya. Dia bilang, Udah makan kan? Udah. Ayo. apa tadi? Pagi-pagi makan sarapan. Jadi dia datang, ini saya ini punya saudara, dia punya 99 kambing. Saya punya cuma 1. Cuma punya 1. Dia mau ambil itu punya saya satu-satunya. Dia punya 99. Ya benar, dia punya 99. Punya banyak. Masih pengen juga punya saya. Mentang-mentang saya orang lemah gitu, mau diambil juga. Dia mau mengadu gitu. Jadi terpikir oleh Nabi Daud itu, kalau itu cara Allah mendidik dia. Ya sudah punya 99, masih pengen juga punya orang lain. Ya, banyak. Nabi Sulaiman juga istrinya banyak. Bu. Dan sebaik-baik lelaki kalau istrinya banyak. Ya. Bisa adil. Enggak, ada hadisnya, Sahih Bukhari. Apabila bisa adil. Ya karena itu mengangkat perempuan. Tapi kalau tidak bisa adil, masuk neraka. Iya. Benar kan saya ngomong? Betul. Bukan pembelaan, bukan. Saya sedang menyampaikan. Yang ada juga. Tapi perempuan juga kan nggak mau dia Ustaz, diduain Ustaz. Makanya ikhlas. Yang Biar dia, ada juga. yang lainnya mau. Perempuannya dia. Yang sudah punya suami tidak mau. Yang belum punya suami mau. Oh. Banyak yang mau. Benar nggak? Iya. Nggak bakal salah syariat Allah. Iya, Bu. betul. Iyalah. Saya ini kalau bicara begini adil saya. Maksudnya adil, saya kasih tahu ini hadisnya,
Ini Kan Qur'annya dan bolanya masih. semua, ya. Tuh, kenapa menjadi sebaik-baiknya? Karena dia bertanggung jawab atas banyak orang. Ya, kasih nafkahnya lahir batin. Ya kan? Dengan adil. Kalau nggak adil nggak boleh. Kenapa masuk neraka? Karena dia tidak adil. Begitu nggak? Betul. Ya, dia malah pembohong. Bohong Hmm. sana, bohong sini, bohong Hmm, sana, hmm. bohong pada istri kedua. Udah cukup? Ya, jadi kalau mau misalnya ya pilih kita puasanya lebih hebat daripada puasa di bulan Ramadan. Amalan apa saja itu? 10 pertama Dzulhijjah. Ya, zikirnya, baca Qur'annya, ngajinya, terus sedekahnya, ya menolong orang dan seterusnya tuh pasti lebih bagus, lebih dicintai oleh Allah. Amal baik. Semoga Allah kuatkan kita untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, Amin. untuk memperbaiki kita yang tadinya salah-salah terus, yang tadinya sombong supaya tidak sombong. Nah, sombong itu penyakit, Iya. sombong itu penyakit banget. Ya. Meremehkan orang lain itu penyakit. Penyakit hati, Ustaz. Ya, ya itu sombong. Nggak bisa masuk surga orang sombong. Tapi dahsyatnya, Bu, mau dengar nggak sekali lagi nih? Boleh, Ustaz. Boleh. Seorang perempuan sombong sama suaminya. Dosa nggak? Dosa. Dosa. Tahu cara ngapusnya? Sedekah. Sedekah doang. Sedekah. Ngapus dosa. Enak banget. Gimana Pak Ustaz? Kemana tadi? Kurang jelas. Mau sedekah doang, hapus dosanya. Iya. Iya. Serius. Iya. Bu Yeri, Iya. jurnalis serius. Ben gak ngantuk. Udah hilang ngantuknya. Udah hilang ngantuknya. Iya. Dengerin dari tadi nyimak terus. Makanya. Ketemu Ustaz Solihin langsung melek kabeh. Iya, denger abang bicara suara Iya, ini. abang bicara, Bang Toyib. Langsung Kalau Ustaz. abang Solihin Lanjut. dong. Udah. Kalau Bang Toyib kalau abang bicara dengerin, ndak minta diulangi Bu jurnalis itu. Lanjut Ustaz. Tadi saya bilang, kalau seorang istri kurang ajar sama suaminya, Ya. ngapus dosanya gampang banget, sedekah. Sedekah. Sedekah ya. Sedekah atas nama Ibu tahu suami gitu ya, Ustaz ya. Jadi Rasul Suaminya SAW almarhum. itu khutbah Suaminya almarhum. atau sedekah sama ibu-ibu. Dia katakan, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena saya melihat kalian itu perempuan paling banyak menghuni neraka. Walima ya Rasulullah. Rasul katakan, karena kalian itu banyak mengeluh, karena kalian itu sering tidak sering menafikan kebaikan suami. Bertahun-tahun suami berbuat baik, salah sedikit, marahnya, diungkit-ungkit semua. Tuh, tuh. Tapi Insya Allah tidak. Katanya tasoddaqna, sedekah. Sedekah itu menghapus dosa kurang ajar sama suami. Bu. Iya. Udah familiar banget. Pak Ustadz Najam tuh kan begitu nasihatnya tuh. Tante katanya dapat banyak sedekah banyak, dapat dikit sedekah tante. Udah saking sebelnya panggil tante sama kita nenek-nenek. Dan awet muda. Banyak dapat banyak sedekah, sedikit dapat sedikit sedekah tante katanya. Benar. Ya, Pak Najam itu rumus itu dia. 50% dia. Saya mah sering sama dia ngaji juga, Ustaz. Hebat deh. Obatnya sedekah.
Baik, yang mau sarapan silakan sarapan, mau sholat Kan lagi duha. puasa. Ada tadi Bu Aisyah tuh bagi-bagi sarapan. Lagi Lagi saum. lagi saum. Saum. Ya, dikuatkan. Kalau Senin Kemis aja nggak apa-apa kan puasa nggak Oh, sampai 10 hari. hebat, Boleh. hebat. Makanya sekarang hari Senin bener Lis, puasa, Iya, nanti Kamis puasa, setelah itu iya. tanggal 9. Nggak mesti setiap hari gitu, Harus 10 hari. Kan sunnah. Sunnah. langsung. Ya, bagusnya. Itu siapa itu Ustaz? Cucunya? Sebagusnya. Ini, Anak itu. Anak. Oh ini yang iya. tadi saya katakan Maryam haram alaik. Dia nginjek itu, nginjek. Dari kulkas itu kan ada undangnya begitu. Itu kan kaca kan. Aku takutnya Ya. pecah kena, aduh sampai. Biar Usia berapa itu? konsentrasi. Ini Usia anak nomor berapa? 12. Anak nomor Kelas 12. berapa? Ya Allah. Mau kelas 1. Banyak anak, banyak rezeki. Amin. Amin. Baru 4 belum banyak, belum. Anak nanti banyak mendoakan. Baru 4 Iya. Ustadz ya? Anaknya baru 4. 13 Mau ke 16. Masya Allah. Banyak Kalau ada yang Saya belum bawa punya 12, istri bawa 2, dari saya 1, 15 anak saya. Alhamdulillah, barakallah. Ustaz, Iya, Bu. kalau ada yang belum punya momongan, terus masih belum dikasih, terus nanti kita kalau wafat yang doakan, kalau nggak anak siapa Ustaz? Ya, kalau Orang orang lain. beriman, semua orang Orang-orang beriman. lain. Iya, Ya, keluarganya kalau ya. kita lihatkan at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatillah. Terus assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Semoga salam untuk kita semua dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh soleha. Semua orang yang soleh itu mendoakan sesama yang beriman. Gitu gak, Bu? Ya. Sadar nggak sih kita didoakan oleh sesama setiap hari? Iya. Iya. Satu Ya. orang yang Muslimin, doakan muslimat. sadar nggak sih? Biasanya ya. Ya, Bu. Jangan tanya Masuk siapa ya. yang mendoakan. Semua orang beriman pasti mendoakan. Orang Iya, Ya, Ustaz. Bu. kan udah dapat doa. Tuh, tapi Iya. ini ya, ini dia kasih beasiswa untuk fakir, untuk anak-anak duafa, untuk yatim piatu, kasih beasiswa. Oh, deh. Meskipun bukan anaknya, dapat doa terus dari dia. Iya, dapat doanya. Kebaikan yang dia lakukan dan terus dapat terus mengalir terus. Iya. Ya, Bu. Iya. Nama Ustadz selalu disebut loh Ustadz. Membesarkan Selalu saya anak sampai sebut nama Ustadz. sampai ini. Ibadillah Waalaikumsalam. sholihin. Itu bukan nama itu. Itu sifat itu. Ya, itu kan namanya sholihin. Jadi disebut terus. Kalau begitu kita bacanya wa'ala ibadillahil yurnelis. Itu mau Ustadz. Ini nama yang bagus Ustadz nih. Diganti suaminya jurnalis. Ganti nama suami Itu bukan nama, itu sifat. Itu. Wes Dan untuk hamba-hamba ono. Allah yang soleh gitu. Iya, Mama, iya bagus kan? Bukan wa'ala ustadzina solihin, dan untuk ustadz kita solihin, bukan gitu kan? Bukan. Untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Gitu. Hamba Allah. Gimana nih Bu Nini nih? Kita punya mahasiswa yang bandel nih Bu Nini. Biar rame Ustad. Tapi nggak ada, kalau lewat Zoom kan nggak ada rotan, Bu. Emang. Dipegang aja rotannya. Ustaz, kalau disebutkan guru dan keluarga tidak disebutkan nama, dapat nggak tuh Pak Ustadz guru-guru saya? Iya, doakan guru itu, guru murid didoakan. Ya. Berarti dapat ya Pak Itu Ustadz? nasihatnya Imam Hanafi itu. Kata Imam Hanafi, kamu kalau pulang
ya di tengah-tengah masyarakat, jangan pengen jadi pemimpin. Tapi kalau diminta jadi pemimpin jangan nolak karena kamu punya ilmu. Ya. Terus kamu mesti pakai pakaian putih terus. Karena itu sunnah Nabi. Ya. Terus nasihatnya lagi, kalau ada orang manggil dari belakang, fulan, kamu jangan menoleh. Tidak begitu caranya orang memanggil. Ngomong dari jauh jangan dijawab. Terus nasihatnya lagi, kamu setiap doa jangan lupa guru-guru kamu doakan, murid-murid kamu doakan. Nasihatnya Imam Hanafi itu. Saya tuh lakukan itu sejak lama. Semua orang yang pernah mengajar saya pasti saya doakan. Semua orang-orang yang pernah belajar kepada saya pasti saya doakan. Nggak pernah lepas itu doa itu. Ya Bu. Tapi disebutkan nggak gurunya atau nama gurunya? Guru-guru aja. Semua murid-murid saya. Masukkan mereka ke dalam surga jannatin naim, surga firdaus. Gitu saya doakan. Ya Bu. Termasuk kita ya, Ustaz ya. Pokoknya nggak rugi ngaji sama solihin mah. Termasuk saya. menjadi hamba Allah yang solihin. Ini semua yang ngaji sama saya, Amin. semua guru saya doakan agar mereka masuk ke surga firdaus. Amin. Itu ada Bu. Doanya itu doa paling puncak saya untuk. Saya termasuk didoain juga, Ustaz ya. Kalau di surga nggak ada Bu Nerlis, aku manggil. Bu Nini ya, Bu Yurnelis termasuk terdaftar nggak nih? Iya. Daftar dong. Mungkin nggak mendaftar, Ustaz. Daftar udah. Daftar di aplikasi MQ. Tuh. Luar biasa, ya Allah. Belum mendaftar nih Padan. Belum daftar tuh. Aplikasi Saya udah terdaftar MQ. belum Bu Nini di aplikasi MQ? AMK. Ini saya udah terdaftar belum? Kalau di WA mah gampang, tapi di aplikasi MQ-nya belum. Oh, saya daftar nggak Bu Nini? Bu Nini, saya didaftarin udah nggak? terdaftar belum? Belum. Sudah. Mestinya sudah karena saya sudah store nomor email email segala nomor HP. Iya. Mestinya sudah dong. Aplikasinya, Ustaz. Ya saya kan buka aplikasi. Mau Iya. buka aplikasi kan mesti dulu, ada daftar yang dulu kan. telepon Ustaz Bu Nini. Iya. Ya. Monggo Bu. Live dulu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Syukran atas ilmunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Udah dulu Bu Nini Iya. Ya udah. Sarapan ya. Oke, baik Ustaz. Terima kasih banyak Jazakallahu khairan katsira atas waktunya dan juga ilmunya yang masyaallah sangat bermanfaat dan bisa kita bagi-bagikan kepada teman-teman kita, tetangga kita, majelis taklim kita, keluarga utamanya ya, yang di dalam dulu ya, untuk bisa kita apa namanya, bukan pahala ya, kita nggak mau hitung-hitung pahala ya. Yang penting kita bisa melihat wajah Allah, itu yang penting itu. Ya. Ya, amin. Ya. Kita ini kan juga termasuk fisabilillah ini ngaji di MQ ya, Ustaz. Jihad ya. Itu. Kok hari ini Bu Nini jadi pinter? Dapat 10 plus, Ustaz. Luar biasa ya. Ya gitu. Jadi sudah 4 tahun, masa iya nggak pinter-pinter ya kosnya ya. Tiap pagi, sehari berapa jam tuh dengar kajian. Makanya saya juga berbagi kalau misalnya, aduh ini saya nggak bisa masuk-masuk muter-muter aja gitu. Nanti saya pandu untuk bisa duduk manis di kelas ini ya. Duduk manis. Iya. Jadi ya sama-sama berbagi ilmu ya, Ustadz dengan ilmu Al-Qur'annya, saya ilmu teknologinya gitu ya. Ya, nanti suatu saat jadi penceramah juga sama nih. Amin. Kan ilmunya udah dapat belajar nih berguru.
Ilmunya saya ini aja sih syiar. Jadi setiap saya habis YouTube kan, saya share ke medsos Bu, langsung tuh supaya dari awal mereka bisa ikut kajiannya gitu Bu. Iya. Ya, medsos, Facebook, Instagram gitu Bu. Nah, gitu, iya. Iya, kan nggak tahu kan. Jadi kalau ada yang WA saya di awal-awal kajian, saya jawabnya agak lambat. Saya mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, kita akan eh, Senin tanggal 24 ya. Iya, Kita tanggal kembali lagi tanggal dan insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan Amin. bisa bergabung Amin. kembali dan diajak Amin. ya teman-temannya, keluarganya untuk bisa bergabung di INQ supaya ilmunya bertambah gitu ya. Yang di Ustadz, saya tuh masjid kalau ngajak sekali dua kali nggak mau, saya malu tuh gimana Ustadz? nggak apa-apa, Bu. Sekali, sekali ajak dua kali nggak mau. Udah saya nggak malas lagi ngajak itu gimana saya? Kurang sabar Ustadz ya. Nambah lagi dong nih Saya tanyaan. setiap kajian, Bu. Setiap Hah? kajian saya share. Mau dia ikut bergabung atau enggak, saya biar Terus. aja gitu. Tapi terus ya, setiap hari, setiap kajian saya share. Itu, Bu. Oh iya. Nggak masalah. Yang penting usahanya kita yang dinilai. Luar biasa deh Bun ini. Nah, gantinya Muridnya Ustadz. Solihin. Gantinya Ustadz. Muridnya Ustadz Solihin. Gimana nih? Jadi kapan ke Bandung, Ustadz? Ini namanya hari Rabu besok nih. Oh gitu? Walah, Rabu besok. Nggak bisa, saya hari Sabtu harus ada di Pondok Cabe. Hari Sabtunya. Sabtu. 16. Minggu. 16. Hari Minggu. Bisa Kemarin kali. juga Atau deh, teman kalau saya diangkut. ikut tuh Mbak Nini. Bu Titin ikut tuh kemarin. Iya, ketemu kok, Bu. Ketemu. Oh, ketemu ya? Iya. Alhamdulillah bisa. Pasti tanggal 12-nya, Ustadz. Ini belum deal sama Pak Chandranya. Itu dia. Saya kalau udah pasti kita gurunya kita geser gitu. Iya, Dan biar dia rame. bisa ini. Masjidnya beda. Bukan Masjid Al-Murabi ya? Bukan. Pak Chandra misalnya di mana di daerah itu? Itu Di Masjid apa? suka apa namanya? Lupa. Daerah situ. Ya udah ya. Baik, Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini dan kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah.